Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Alno, kelas Ilmu Lingkungan A dengan stambuk M1 B1190013. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang perancangan sistem pengolahan air limbah pada gedung perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu air limbah, apa saja karakteristik dari air limbah, apa saja sumber air limbah, bagaimana penentuan debit air limbah, apa itu air limbah domestik, apa itu air limbah laboratorium, bagaimana cara pengolahan air limbah, serta apa saja unit-unit pengolahan dari air limbah. Yang pertama yaitu air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Adapun karakteristik dari air limbah yaitu yang pertama kebutuhan oksigen biokimia, yang kedua permintaan oksigen kimiawi, yang ketiga total padatan tersuspensi, yang keempat pH, yang kelima suhu, yang keenam nitrogen, yang ketujuh fosfat, yang kedelapan fenol, yang kesembilan minyak dan lemak, serta yang terakhir yaitu deterjen. Sumber air limbah. Menurut sumbernya, air limbah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama air limbah domestik rumah tangga yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Sumber air limbah yang kedua yaitu air limbah industri, dan yang ketiga yaitu air limbah tambahan atau rembesan, dan limpasan air hujan. Adapun penentuan air limbah yang pertama yaitu bagaimana sumber dari air limbah tersebut. Yang kedua, besarnya pemakaian air bersih, dan yang ketiga, curah hujan, daya serap, dan keadaan air tanah. Air limbah domestik. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik, yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah laboratorium. Air limbah laboratorium di sini bagaimana kontaminasi air secara kontinu memiliki dampak pada lingkungan efluen yang berasal dari variasi industri kimia yang besar mengandung komponen organik seperti fenol, alkohol, benzena, ether, dan derivatif aromatik terklorinasi pada konsentrasi yang berbeda, yang dimana semuanya bersifat toksik dan berbahaya ketika dilepaskan ke dalam lingkungan. Adapun pengolahan air limbah ada 6, yang pertama itu pre-treatment limbah laboratorium, yang kedua sistem pengolahan anaerobik, yang ketiga unit-unit pengolahan air limbah, yang keempat filtrasi, yang kelima absorpsi, dan yang keenam karbon aktif. Yang dimaksud dengan pre-treatment limbah laboratorium yaitu proses pengolahan limbah laboratorium didahului dengan proses pengolahan secara kimiawi, kemudian baru dilanjutkan dengan pengolahan secara biologis untuk limbah yang bersifat biodegradable. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pengolahan anaerobik yaitu penguraian anaerobik terdiri dari serangkaian proses mikrobiologi yang merubah bahan organik menjadi metan. Yang terakhir yaitu unit-unit pengolahan air limbah. Unit-unit pengolahan air limbah dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama grease trap atau bak pemisah lemak, yang kedua bak ekualisasi, dan yang ketiga yaitu anaerobic filter. Yang dimaksud dengan grease trap atau bak pemisah lemak di sini merupakan unit pre-treatment yang digunakan untuk memisahkan minyak dan lemak yang terkandung di dalam air limbah sebelum memasuki proses pengolahan biologis. Sedangkan bak ekualisasi yaitu suatu bak penampung air limbah agar debit air limbah yang diolah menjadi konstan. Bak ekualisasi bukan merupakan suatu dari proses pengolahan. Yang ketiga yaitu anaerobic filter, merupakan unit pengolahan di mana mikroorganisme tumbuh dan berkembang di atas suatu media dengan membentuk lapisan lendir untuk melekat di atas permukaan media tersebut atau biofilm, dan terjadi tanpa kehadiran udara yang disebut dengan anaerobik. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.